dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Iya. Puji Tuhan, di waktu yang luar biasa Tuhan berikan, kita dapat bertemu Bapak Inang pada ibadah kita pada saat ini. Mungkin secara langsung, face to face, baru pertama kita berjumpa. Jadi, saya akan memperkenalkan diri saya melalui upasa, kalau orang Simalungun bilang. Jadi, kalau Simalungun marupasa, adong do jawabnya ataupun balosni. Bagi kita yang ada di sini orang Simalungun, mungkin balosni ai matongon. Kalau di Tapanuli emma tutu. Iya. Kalau di Karo kurang tahu apa ini satabi. Menjua-jua atau menjua-jua? Menjua-jua. Iya. Malah suhur. Lapet ni parsilan doyung. Ibukus pakai bulu pisang. Ase ulang nasyam bingung Bapak Inang. Au mana margoran pandita desmen girsang. Ay matungon. Berarti girsang Simalungun tene. Iya. Nama saya Bapak Inang, Pendeta Desmen Girsang, Mama ataupun Ibu Boru Sianipar. Sekarang melayani di GKPS Resort Bahsulung. Dari si batu-batu Gurila sikit lagi, itulah Resort Bahsulung. Dan pada saat ini melayani 5 jemaat Tuhan di Resort Bahsulung. Status seperti Bapak Ibu lihat sendiri. Berarti garama dobe, anak beranak, nina kalak karo. Anak daripada orang tua ada 3. Yang pertama di Pangkalan Kerinci, puji Tuhan sudah merit. Saya nomor 2. Anak nomor 3 ada di Manado, puji Tuhan sudah merit. Berarti tinggal saya yang belum merit. Jadi, Baina Syam, tulang nan tulang, ngoloadong boruna, boy mak, ipatada. Alay tulang hati. Ngolo bapak udah do, mengenalkan, lagi boruni. Jadi, itulah sebatas perkenalan Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, Pentakosta sapaan Roh Kudus yang memberi pengertian. Pentakosta sapaan Roh Kudus. Sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, mungkin kita Bapak Ibu sering mendengar arti daripada Roh Kudus. Roh, ruah dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani adalah pneuma, ruah itu, roh itu. Jadi tadi pagi kita bangun tidur, tadi pagi kita sudah siap-siap sarapan, dan kita mengetahui ini adalah hari Minggu, dan kita sudah sampai kepada jam 9 tadinya. Mungkin karena dibaharui atau dituntun oleh roh, maka kita melakukan persiapan untuk ke gereja. Kalau bukan hari Minggu ini, bisa saja orang tua ataupun bapak ibu tidak seperti penampilan kita pada saat ini. Tapi karena Roh Kudus menuntun kita, ruah itu menuntun kita Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri kita mulai jam 9 atau tengah 9 untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pengertian daripada roh adalah Roh Kudus itu tidak bisa dilihat. Tetapi Roh Kudus itu bisa dirasakan dan memberikan hal yang positif. Ataupun bisa dikatakan
kinerja yang positif. Berarti pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang positif. Bapak Ibu. Tidak ada pekerjaan Roh Kudus yang negatif. Tidak ada pekerjaan Roh Kudus itu adalah menralai, nini alak tapanuli, atau membicarakan orang. Tidak ada pekerjaan Roh Kudus itu untuk menyalahkan orang, untuk memapai, untuk menyumpahkan orang. Tidak ada pekerjaan Roh Kudus. Kita kembali kepada penciptaan, Bapak Ibu. Ketika Allah menciptakan, jadilah deke ikan di laut, ikan yang di air. Jadilah satabi, binatang yang menjalar. Jadilah. Tapi ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu segambar rupanya. Setelah Tuhan mengukir manusia itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Memberikan nafasnya, nefes, rohnya kepada manusia itu. Maka hanya manusialah yang punya roh. Tondui. Ini bani bahasa Simalungun. Hanya manusialah yang mempunyai roh. Tidak ada penciptaan yang istimewa selain penciptaan manusia. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan rohnya kepada kita. Roh Kudus itu kepada kita. Maka setiap langkah kita, setiap yang kita lakukan, setiap kita yang apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini dikatakan, Tuhan memberikan pesannya. Tuhan memberikan pesannya kepada murid-muridnya. Tuhan berkata, aku akan pergi. Aku akan pergi. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi. Kalau kita berbicara tentang teologi Bapak Ibu, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Setelah Yesus bangkit 40 hari, itulah yang kita rayakan sebagai kenaikan Yesus Kristus. 40 hari Yesus bangkit, Yesus naik kepada Bapaknya, kepada surga. Setelah 40 hari, Yesus mempersiapkan itu. Maka 10 hari setelah kenaikan Yesus, itulah turunnya Roh Kudus. Itu secara liturgi. Liturgi yang kita pahami. Maka pada saat ini, Bapak Ibu, kita beribadah dengan tema turunnya Roh Kudus. Berarti 50 hari setelah kebangkitan daripada Yesus Kristus. Turunnya Roh Kudus. Ketika Yesus punya perintah, aku akan pergi, murid-muridnya sangat sedih. Murid-muridnya sangat berkabung. Siapa nanti yang menuntun kami? Siapa nanti yang akan membimbing kami? Dan siapa nantinya akan kami dalam segala pelayanan? Maka Tuhan memberikan penguatan, penghiburan. Roh Kuduslah yang akan membimbing kalian semuanya. Roh Kuduslah yang akan mengajari. Roh Kuduslah yang akan menasihati. Jadi Bapak Ibu, kita yang hadir pada saat ini. Pada saat ini, turunnya Roh Kudus bagi orang Kristen seluruh dunia. 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. 50 hari. Maka Roh Kudus itu telah turun kepada kita yang hadir pada saat ini, menyatakan kebaikan daripada Tuhan. Roh Kudus itu yang mengajari murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus itu yang selalu membimbing murid-murid Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Roh Kudus itulah yang membimbing kita, yang menegur kita, yang selalu mengajari kita, yang apapun yang kita lakukan. Tanda kutip, lakukan hal yang positif. Ada pertanyaan pernah dilakukan jemaat kepada saya. Pendeta, saya tidak suka ke gereja. Pendeta, saya sia-sia ke gereja.
Bapak Ibu, dengan jujur, siapa pernah berkata seperti itu? Pendeta, saya tidak suka ke gereja. Pendeta, saya bosan ke gereja. Karena di gereja tidak akan dapat saya apapun yang saya inginkan. Bapak Ibu, mungkin itu pernah keluar dari ungkapan kita. Mungkin itu pernah tersirat dalam pemikiran kita. Dan pendeta dan saya bertanya, Inang, apa alasan Inang tidak suka ke gereja? Inang ini menjawab, pendeta, di gereja itu banyak yang main HP. Pendeta, di gereja itu ketika firman Tuhan banyak yang tertidur. Pendeta, di gereja itu sarangnya pendosa. Pendeta, di gereja itu aku diam tapi aku mendengar mereka lagi berbicara yang tidak bagus. Bapak Inang, terkadang benarkah itu di gereja ada yang seperti saya ucapkan itu? Maka saya menjawab, Inang, ketika Inang datang ke gereja, berfokuslah kepada Tuhan. Dan saya beri tugas kepada Inang ketepatan kalau kami di GKPS. Pada saat itu Trinitas, minggu liturgi kita Trinitas, ada lilin. Saya suruh Inang ini, Inang bawa lilin ini, kelilingi dulu gereja kita ini, gedung gereja kita ini, 2 kali keliling. Setelah Inang 2 kali mengelilingi gedung gereja ini, maka apa kesimpulan yang Inang dapatkan? Iya pendeta, saya akan mengelilingi gereja ini. Maka Inang ini mengelilingi gereja ini 2 kali dengan kehati-hatiannya. Dan ia menjawab, pendeta, saya sudah selesai mengelilingi gereja dengan membawa lilin ini. Apa yang Inang bisa ambil kesimpulan? Saya bisa menjaga lilin ini. Walaupun saya berjalan ada angin, saya bisa menjaga lilin ini. Itulah kesimpulan pertanyaan daripada Inang. Ketika Inang dipimpin Roh Kudus datang ke gereja menyembah Tuhan, fokusnya bukan melihat kanan kiri, bukan melihat muka belakang. Walaupun terkadang ada di samping memegang handphone, walaupun terkadang ada di belakang yang tertidur, walaupun terkadang ada di samping kiri kita atau berbicara, itu bukan tugas Inang untuk dan tidak datang kepada Tuhan. Maka Roh Kudus itulah yang akan membimbing Inang. Begitu juga lah kita Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Ketika kita sudah mempersiapkan dari rumah, mungkin Inang dari rumah sudah mempersiapkan. Yang pertama Inang ketika mau ke gereja, apa yang disiapkan Inang? Satabi tene satabi, kebaya. Yang kedua sepatu. Yang ketiga badak, bedak. Kalau kami lihat di sini Inang yang hadir pada saat ini, semua Inang pakai listip. Pasti dipersiapkan untuk Tuhan ini, kenang. Nah, baru yang kelima apalagi Nang? Parfum. Untuk Tuhan ini, kenang. Mau tu onan Inang, among parfum do. Mau tu onan. Daw mati. Kalau kita ke pajak horas, pakaikah kita pakai listip Inang? Jarang ya, jarang ya. Jarang ya. Kalau kita ke pajak horas Inang, jam 7 pagi atau jam 8 pagi, apakah harus kita persiapkan baju kita yang terbaik Inang Bapak? Tidak. Tapi untuk Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus ini, mulai tadi pagi atau tadi malam, persembahan pun kita persiapkan, kita gosok. Nah asik, cantik kita berikan, yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Tapi Bapak Inang, di manakah posisi Roh Kudus ketika hatimu, hati kita di dalam pergumulan yang berat? Murid-murid Tuhan Yesus, kami tidak sanggup di dalam tafsirannya Bapak Inang. Kami tidak sanggup Tuhan ketika Tuhan meninggalkan kami. Di mana posisi Roh Kudus di hidup kita ini ketika kamu mempunyai masalah yang besar, mempunyai ataupun memiliki psikis yang sangat terganggu, apakah posisi Roh Kudus tetap ada dalam hati kita Bapak Inang?
Ataukah kita membelakangkan atau kita sembunyikan Roh Kudus itu dan bahkan kita berkata, Tuhan, di mana Engkau? Seperti tadi cerita yang saya katakan, aku tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Tuhan menjawab di teks firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan itu bernaung dan berdiam. Roh Kudus itu, Bapak Ibu, kita ibaratkan seperti HP Android kita. Haprosayaonta, kepercayaan kita Roh Kudus itu. Kalau tidak dicas, maka handphone itu, Android itu tidak bisa kita gunakan. Kalau kita tidak isi datanya, paketnya, ataupun pulsanya, maka tidak bisa untuk komunikasi. Maka agar tetap Roh Kudus itu menyala dalam hidup kita ini, agar tetap Roh itu ada pada diri kita, maka selalu datang kepada Tuhan, berikan yang terbaik, persembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun itu dapat kita lakukan. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang, bersama Yesus ada jalan keluar untuk kita semua. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jangan takut perkara apapun itu. Jangan kita membelakangkan, jangan kita memposisikan roh itu daripada diri kita, Bapak Ibu. Karena pekerjaan Roh Kudus itu ketika kita selalu kepada Tuhan, maka Ia selalu bekerja untuk diri kita sendiri. Jangan takut melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan takut untuk beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun pekerjaan kita, lakukanlah itu bersama dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu membimbing kita kemanapun kita melangkah. Luar biasa Bapak Ibu, pekerjaan Roh Tuhan untuk diri kita. Dan selanjutnya dikatakan juga ayat 5 sampai ayat 6. Mereka tidak tahu apa gunanya Roh Kudus itu bagi mereka. Kami ringkas ayat 5 sampai ayat 6. Mereka tidak tahu apa gunanya dari Roh Kudus itu. Apa Roh Kudus itu hanya menakutkan? Apakah Roh Kudus itu tidak ada pergunaannya? Tapi dikatakan, Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita baca ayat 8 sampai ayat 11 dikatakan, Ia akan meyakinkan dunia. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ia akan meyakinkan dunia. Dan ayat 12 sampai ayat 13, Ia akan mengajarkan kita. Dan ayat yang 14 sampai ayat 15, Ia akan memuliakan Yesus. Ada 3 pokok yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau secara rangkum kita lihat, Ia akan meyakinkan dunia. Melalui Roh Kudus Ia akan meyakinkan kita semua. Melalui Roh Kudus Ia akan mengajarkan kepada kita. Melalui Roh Kudus Ia akan memuliakan Yesus. Setelah turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu, maka Petrus menyampaikan, kalau kita baca tadi dari Kisah Para Rasul, pembacaan Alkitab, Kisah Para Rasul, ketika Petrus menerima Roh Kudus itu dengan ucapan yang tidak dimengerti, atau bisa dikatakan yang sering kita dengar bahasa roh, maka ia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dari Kisah Para Rasul nanti kita bisa lihat Petrus membaptis 8.000 orang melalui pekerjaan Roh Kudus. Awalnya, Tuhan, saya takut. Awalnya ia tidak tahu apa kegunaan daripada Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus itu ada pada diri Petrus, maka yang pertama ia membaptis 3.000 orang. Yang kedua ia membaptis 5.000 orang. Luar biasa Bapak Ibu pekerjaan Roh Kudus. Maka jangan katakan kepada kita, kalau berfirman, kalau pengkhotbah hanya pekerjaan sintua, pertua, ataupun pendeta, ataupun penginjil. Tapi untuk menyatakan kebenaran Tuhan Bapak Ibu,
kita ini bisa semuanya. Karena Roh Kudus itu untuk kita yang hadir pada saat ini. Pekerjaan Roh Kudus itu sudah kita terima yang datangnya daripada Bapa Surga. Jadi sampaikanlah kepada seluruh dunia. Jangan takut melakukan hal yang benar. Jangan takut apapun itu. Jangan pikirkan dunia ini. Karena dunia ini tidak pernah memberikan keselamatan. Tuhanlah yang memberikan keselamatan untuk diri kita. Maka Tuhan katakan, mintalah, lalu ketuklah, lalu maka diberikan. Kata kunci, mintalah, ketuklah. Sesudah diketuk, dia buka, mintalah, dan ia berikan. Hanya itu Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui Tuhan, melalui pekerjaan Roh Kudus. Tanda daripada kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Berikan dulu senyuman yang terbaik Bapak Ibu kepada kanan kiri kita, muka belakang. Kalau Roh Kudus ada pada hati dan diri kita. Terima kasih. Sukacita yang luar biasa. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Jadi, moloa dong. Para ibu-ibu, maaf ya Bu. Mulai bangun pagi. Masaknya pula kuat-kuat penggorengannya. Yang tidak seperti biasa untuk menggoreng gabi gogoi bain. Tak. Nyuci piring yang tidak biasa, mungkin gogoi bain, kuat dibuat. Mungkin itu kode. Maka kepada kita, kaum pria ataupun bapak, dan kepada kita anak-anak, sampaikan, Mak, kayak khotbah kita hari Minggu loh, berarti Mama nggak dipenuhi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu dengan senyuman. Tidak selamanya menegur. Tidak selamanya menasihati. Tidak selamanya menghukum itu dengan kekerasan. Tapi Bapak Ibu, pekerjaan Roh Kudus itu memberikan positif. Memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi, hubani hita haganupan kepada kita, jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Undanglah setiap saat bangun tidur, saat teduh, dan waktu khusus untuk Tuhan, untuk mengundang selalu hadirnya Roh Kudus di dalam hati kita ini. Agar damai sejahtera. Orang yang damai sejahtera hatinya, maka ia sanggup mengeluarkan ataupun memberikan senyumannya kepada saudara-saudaranya. Itulah orang yang di dalam damai sejahtera. Kalau tidak damai sejahtera Bapak Inan, yakin dan bisa diteken oleh Bapak Pendeta. Kalau hatinya tidak damai sejahtera, maka dengan susah payah akan memberikan senyumannya. Jumpa pun dengan Bapak Pendeta, terpaksa songonon. Manikal sabbola nina. Bapak Inang, apa yang Tuhan harapkan untuk kita? Apa yang Tuhan harapkan? Tuhan Yesus harapkan kepada murid-muridnya melalui teks firman Tuhan. Agar tetap melayani, agar tetap hidup dalam Kristus, agar tetap hidup dalam perintah Allah. Itu yang Tuhan harapkan kepada murid-muridnya ketika Tuhan menyatakan akan pergi meninggalkan mereka. Maka Tuhan harapkan, Tuhan inginkan untuk kita yang hadir pada saat ini agar tetap kita mendengarkan ataupun menjalankan segala perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka damai sejahteralah yang bernaung untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua untuk diri kita. Bapak Inang, siapa kita di sini yang hobinya bernyanyi? Saya sendiri. Ada orang di nama Rosu yang suka sangat bernyanyi. Enggak ada ya kawanku ya. Saya sedih mau. Tadi pemimpin liturgi ada hobinya Hamnam. Iya Nang.
Oh mereka, oh tadi karena oh. Hanang yang pembawa harta. Jangan katakan tidak ada ya Nan. Ada nang hobi Nan. Oh memasak, oh. Oke bisa Nan, ntar lagi nomor HP ku kasih tahu ya Nan, nomor HP ku. Biar nanti ke rumah aku makan. Bagi orang yang punya hobi, tadi ada hobi bernyanyi, dan yang kedua siapa di sini hobinya mendengar musik, hanya mendengar. Mungkin ada. Yang hobinya bermasak, yang hobinya olahraga, yang hobinya. Terkadang Bapak Ibu, ketika kita melakukan hobi kita itu, maka segala sesuatu yang ada dalam pemikiran kita ini, yang menggerogoti hati dan pikiran kita ini, ketika kita melakukan itu, maka hilang semuanya yang menggerogoti hati dan pikiran kita. Contohnya saya sendiri, mulai SMA sudah masuk paduan suara. Di kampus Abdi Sabda sudah masuk paduan suara 5 tahun. Dan puji Tuhan tetap untuk mengajari markor di jemaat Tuhan. Nah, dan puji Tuhan selalu dipanggil untuk penilai beberapa jemaat Tuhan. Hobi, ketika hobi saya salurkan bernyanyi, maka segala kepenatan yang ada dalam hati saya seketika itu akan hilang ketika saya bernyanyi. Contohnya, ketika saya bernyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku. Ketika saya bernyanyikan itu, maka saya akan lupa semua. Saya mengingat bahwasanya Tuhan akan memelihara saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Ketika melakukan kebiasaan ataupun kesenangan kita ataupun hobi kita, maka segala pergumulan akan lupa seketika. Artinya, kenapa saya mengatakan seperti itu Bapak Ibu? Artinya, begitu juga lah nantinya pekerjaan Roh Kudus ketika kita hobi dengan bersama dengan Tuhan, selalu marpangusadel, selalu bersandar dengan Tuhan, maka seketika itu juga akan hilang segala permasalahan yang ada dalam hidup kita. Seketika itu juga Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Jangan mau Bapak Ibu dikerumuni oleh sibolis. Jangan mau Bapak Ibu dihantui oleh iblis. Jangan mau Bapak Ibu tergiur dengan hal dunia ini. Karena yang kedua, yang kalimat yang pertama saya katakan tadi, dunia ini tidak akan memberikan keselamatan. Tapi Bapak Ibu, selalu tuntunlah hidup kita dipenuhi dari Roh Kudus. Dunia ini kalau kita ikutkan, gak bisa dah kita, masih dah kita, hancur kita, rusak kita. Begitu juga untuk generasi penerus. Untuk kita pemuda-pemudi yang hadir pada saat ini. Komisi Pemuda. Jangan mau tergiur akan dunia ini. Tapi dikatakan di sini melalui tema kita, dikatakan Bapak Ibu, sapaan Roh Kudus yang memberikan pengertian. Pengertian ini, pengertian apa? Pengertian hal yang positif. Sapaan Roh Kudus. Maka Roh Kudus menyapa kita, bekerja untuk kita. Maka Roh Kudus juga akan memberikan pengertian yang luar biasa untuk diri kita sendiri. Maka pulang dari gereja ini, sampaikan kepada Tuhan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Itulah menjadi komitmen kita, orang yang dipenuhi daripada Roh Kudus, jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Komitmen orang yang percaya. Sapaan Roh Kudus itu memberikan pengertian, komitmen yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kami Simalungun mengatakan, ulang, urah-urah, galeng. Jangan sempat gampang. Sangat gampang. Jangan gampang kita galek, tergiur akan dunia ini. Tapi selalulah perkuat iman kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Sering kita Bapak Ibu menikmati dunia ini, lupa akan bersama dengan Tuhan. Mazmur mengatakan, dan telah ditulis dalam lirik lagu, satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. 1000 tahun di hadapan manusia, satu hari di hadapan Tuhan. Itu pemazmur mengatakan,
Dan itu sudah ada lagu, lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 tahun di luar sana. Maka hidup kita ini sementara. Tadi kami berbicara sedikit dengan Bapak Pendeta Ginting Emeritus. Berapa umur opung? Kubilang 75 tahun. Luar biasa. Tapi secara manusia itu luar biasa. Tapi di hadapan Tuhan, seperempat hari pun belum itu. Hidup kita ini sementara Bapak Inang. Tidak akan pernah selamanya manusia itu sampai 70 tahun. Tidak sampai selamanya manusia itu bisa sampai 20 tahun. Kita tidak tahu apa yang Tuhan perbuat untuk kita. Tapi lakukanlah hidup yang sementara ini untuk Tuhan. Dan dibimbing oleh Roh Kudus. Ketika kita dibimbing oleh Roh Kudus, maka hidup kita ini penuh dengan sukacita. Tidak ada kekurangan apapun. Kusang pe kosong, tapi kita sanggup untuk tersenyum. On payah dong dah, sangat-sangat sulit. Kusang. Kantong kita kurang mendukung, sanggup enggak kita, Bapak Ibu, tersenyum? Iya. Jangan ada ungkapan ya Bapak Ibu, itu ungkapan halak tapanuli, nasapari doai. Hepeng do na mangatur negarawan. Itu ungkapan tapanuli, sapari doai. Molo adong hepeng, iya, lambing bolak nima tertawa. Molo adong hepeng, senyum pun semakin sumringah. Molo adong hepeng, besut mak. Anggo besut ai bahasa Indonesianya semberut rata boyai. Lang adong pengharapan. Jangan ada ungkapan itu, tapi ungkapkanlah ketika Tuhan ada dalam hatiku, maka aku tersenyum. Walaupun uangku kurang mendukung. Amin. Susah ya nang, sangat payah bilang amin itu. Sangat sulit ya nang ya. Gitu Bapak Pendeta bilang, beras pun sekarang sudah naik. Bensin pun udah naik. Ayam potong aja, ayam oto aja pun udah naik Pak Pen. Gimana senyum Pak Pen? Iya. Ikan asin pun inang bersama dengan bapak, ibu, anak. Kalau bersama sukacita itu luar biasa. Ikan emas gak harus ikan lembu, daging rendang. Iya ya. Kalau ada pesta, boy mahoma izai makan daging. Iya. Apapun itu bersama dengan Tuhan Yesus, jalan bersama Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus. Jangan khawatir. Murid-murid Tuhan Yesus dalam firman Tuhan kita, mereka takut ketika mereka tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, Roh Kuduslah yang membimbing nasyam. Roh Kuduslah yang akan membimbing nasyam kemanapun mereka akan melayani Tuhan. Maka begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Ketika apapun itu permasalahan kita, ketika apapun itu yang ada dalam hidup kita ini, Roh Kuduslah yang membimbing kita. Apapun sesulit apapun itu, tetap Tuhan nomor satu di hidup kita. Ada satu cerita Bapak Ibu. Begini ceritanya. Ada satu inang. Inang ini pertua. Inang ini baik, luar biasa. Inang muda pertua doge atau diakon? Diaken, iya tene. Inang pertua luar biasa melayani Tuhan. Tapi pasangan hidupnya, suaminya, pargotong nih. Tenggen, mabuk. Setiap saat tenggen, setiap waktu tenggen. Kebiasaan kalau orang tenggen, main tangan cepat. Kebiasaan. Datang ke rumah tengah malam. Maka sang pertua inang ini, masuk Pak, makan Bapak. Tempat tidur Bapak udah beres. Begitu juga hari esoknya. Ketika datang tengah malam jam 12 ataupun jam 1. Datang Bapak. Sebelum datang Bapak udah kutima-timai Bapak. Inang di sini. Adong dosawan inang si tua ai. Kalau terjadi itu pada diri kita, ada nih bek kami nang. Lang bino atau ti. Iya. Begitulah yang ia lakukan.
Setiap saat ketika inang ini melakukan tindakan yang tidak disukai oleh bapak ini, maka bapak ini dengan gampangnya menampar, dengan gampangnya menunjang, dengan gampangnya untuk menyakiti, melukai inang ini. Bapak Ibu, berjalannya waktu, tahun jumpa tahun, adalah penyakit dalam hidup bapak ini, dalam diri bapak ini. Penyakit yang tenggen bapak inang, sudah sering ini. Liper. Ayo kan, leper ini, leper. Kalau sudah leper inang, komplikasi. Rumah sakit tentara menolak, rumah sakit Evarina menolak. Ujung-ujungnya dioper ke Adam Malik, TPA, kalau enggak Pringadi. Maka inang pertua ini, oh Tuhan, berikan kesembuhan untuk bapakku, suamiku. Walaupun begitu sifatnya, tapi kupalanya Tuhan, gendo palaku tengok-tengok di rumah Tuhan. Supaya enggak mabalu aku Tuhan. Situ ama tongon. Oh Tuhan, sembuhkanlah Tuhan. Setiap ada nomor handphone, nomor pendeta, nomor penginjil, nomor pertua, nomor diaken di dalam handphonenya, dia selalu menyampaikan, Inang, Bapak, doakan suamiku ya. Karena sekarang kami di Adam Malik. Karena tidak tertolong Bapak Ibu. Maaf cakap, meninggal Bapak ini. Dibawalah ke rumah. Ia menangisi. Tuhan, apa salahku Tuhan? Kata inang ini, inang pertua ini. Tuhan, apa salahku? Kenapa Tuhan berikan ini sama aku? Kenapa Tuhan lakukan ini sama aku? Aku sudah dekat kepada Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Kenapa Tuhan berikan ini? Mengizinkan anakku tidak mempunyai bapak. Mengizinkan aku sendiri menjadi seorang inang nababalu. Ia menyalahkan Tuhan. Sembari jalannya adat secara habatakon. Ikubur ma Bapak on. Selang 2 hari penguburan, inang ini bermimpi kedatangan suaminya. Biasa itu kan nang Bapak. Kalau sudah acara penguburan malamnya 2 hari lagi atau seminggu, radoai mimpi yang sudah dikubur itu. Bermimpilah inang ini. Pesannya Bapak, Inang, selama hidupmu, selama kita menikah, sengsaranya kau kubuat Inang. Jangan menangis. Urus anak kita ya Inang. Kata Bapak ini di dalam mimpi. Kalau begitu Inang, aku memberikan ikan emas kepadamu di dalam mimpi ini. Makan nanti ikan emas ini ya nak. Bermimpi bangun mainangon. Terpuho ma iya. Puho ma iya. Maka ia menafsirkan mimpinya. Apa tandanya itu? Apa tanda daripada mimpi itu? Dan ia bertanya kepada saudara-saudaranya. Ia bertanya kepada tetangganya. Maka tetangganya berkata, Inang, mungkin pargotong niham, suami ham, memberikan berkat melalui nomor togel. Terkadang Bapak Inang, ada melihat ular, kode alam. Ada orang tabrakan, sadia nomor BK-nya. Itu yang ditanya. Berapa nomor BK-nya? Nggak ditanya. Orang mana itu? Nggak ditanya. Ada sesuatu yang aneh-aneh kode alam. Digambarkanlah ini. Halani tetangga nion, tetangga penulis erek-erek. Mungkin itu Inang memberi nomor itu, berkat itu. Karena selama hidup Inang kan sengsara kan. Buat Inang lah nomor togel ikan emas. Ubani hita Bapak, ikan emas nomor berapanya Pak? Gak usah takut Pak. Aku juga selaku pendeta udah kulihat itu. Nggak bahasa ini. Erek-erek, buku mimpi. Kan judulnya erek-erek kan buku mimpi deh kan. Iya, iya. Iya. Nomor 30 Inang katanya. Oh, oke Pak. Bapak tulislah 30. Berapa kita buat Inang kali berapa Inang? Kata Bapak ini, penulis erek-erek.
Berapa lah Pak? Biar banyak dapat. Ada duit Inang 500.000. Oh, masih ada Pak. Masih ada duit 500.000. Masih ada yang kupegang duit hasil tupak. Karena kan biasa itu. Kalau ada yang nikah, ada nggak tupak. Ada 500.000. Di kampungku, Bapak Inang, 2 angka kali 1.000, 70.000. 2 angka 10 kali 1.000, 70.000. Tadi 2 angka ikan mas 30 nomornya 2 angka 70.000, 70.000 kali 500.000, 3 juta doai. 35 juta. Pemikiran Inang ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, melalui mimpiku, inilah cara Tuhan memberikan berkat untukku. Iya, sedapnya. Maka Inang ini juga tidak tenang. Wih, kita akan berencana ke Medan, ke Carrefour, atau ke Podomoro. Kita akan belanja, kita akan beli emas, kita akan beli tanah, 35 juta. Nanti ya Pak, kalau tembus nomor kita akan maneket, merbida, isodani. Karena kebiasaannya togel Bapak Inang, itu jam 6 sore, tidak tenang, mulai siang tidak tenang. Udah keluar Bapak Sianur, belum Inang, sabar hang, jam 6-nya. Kabari ya Bapak, kalau memang udah keluar kabari nantinya. Supaya malamnya kita akan manggang-manggang, memotong B1 katanya. Jam 5 ia datang lagi, belum keluar juga. Belum Inang, sabar Inang. Kalau udah keluar nanti ku kasih tahu. Tibalah saatnya jam 6 sore Bapak Inang. Ia datang kembali dengan semangatnya. Kalau kita ini akan ke Medan, besok kita ke Medan. Kita akan belanja, malam ini kita malam untuk makan-makan, memanggang. Datanglah penulis erek-erek ini. Inang, talbis do nomor diham ai. Ada bahasa Indonesia ini talbis. Kena sedikit melesetnya nomor Inang. 32 yang keluar Inang. Ada 32 Bapak Inang. Ular. Streslah dia. Kenapa bisa ini terjadi? Kau bilang mimpi kita adalah mimpi yang memberikan penambahan duit berkat. Tapi kenapa ini terjadi? Begitulah Bapak Inang. Terkadang iblis itu masuk dalam hati kita. Kenapa kami bilang pertama tadi Inang ini adalah seorang pertua. Yang kedua Inang ini selalu menyatakan dirinya kepada Tuhan. Yang ketiga karena situasi berat, karena ekonomi yang kurang, maka mencari jalan pintas. Itu manusia, rasio manusia. Maka Tuhan tidak mengizinkan itu. Di mimpi ikan mas, tafsiran manusia ikan mas itu adalah yang terbaik. Kenapa itu Inang, Bapak? Tapi Tuhan berikan ular. Ular itu identik dengan iblis, mematok. Dari iblis tidak akan pernah memberikan berkat pasu-pasu. Tapi ketika datang kepada Tuhan, seperti pernyataan saya tadi Bapak Inang, apapun masalah, apapun pergumulan, jangan pernah lupa daripada pekerjaan daripada Roh Kudus. Bisa saja Bapak Inang, hidup kita ini sementara, seperti saya katakan tadi. Tapi sementara ini terkadang bisa melenceng, satokin. Kita menginginkan berkat itu banyak. Kita menginginkan hidup kita ini pintas. Kita menginginkan berkat itu datang selalu, tapi tidak melalui pekerjaan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Tuhan tidak memberikan Roh Kudus. Tuhan tidak akan pernah merestui segala sesuatu pekerjaan iblis. Keinginan manusia ingin lebih daripada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan hukuman kepada manusia itu. Dari cerita itu Bapak Inang, Inang ini pun stres, frustasi. Dan ia tetap menyalahkan Tuhan. Pertama, ia menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ambil suamiku? Yang kedua, ia menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan berikan mimpi ini? Jadi, judul film ini, Tuhan serba salah.
Terkadang Bapak Ibu, bagi orang yang jujur, tapi tak usah kita jawab dalam ungkapan dalam hati. Pernahkah? Pertanyaan yang kedua kalinya saya tanyakan. Pernahkah kita mengatakan, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak berpihak untuk kita? Mulai pada saat ini, bertobatlah. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Jadi, sampaikanlah mulai hari ini, Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Sampaikanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur untuk hari ini. Karena manusia Bapak Inang tidak akan pernah berkecukupan. Manusia Bapak Inang tidak akan pernah cukup. Manusia pasti punya kekurangannya. Tapi ketika kita mengimani, ketika kita menggerakkan Roh Kudus itu pada diri kita, maka kita berani mengatakan, Tuhan itu luar biasa. Melalui Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus selalu membimbing kita. Roh Kudus yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Sampaikan untuk keluarga kita, sampaikan untuk saudara-saudara kita, bahwasanya aku adalah hidup dengan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar. Agar kami ya Bapa tetap terima Roh Kudus daripada Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang selalu memberikan pengertian yang terbaik